Tuhan, hidup kami, napas kami, detak jantung kami Tuhan, semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Seluruh sidang jemaat di IKN Petra ini Tuhan, mau memuji Engkau, mau menyanjung Engkau ya Tuhan, untuk masuk di dalam ruang Maha Kudus. Lingkupi kami semua ya Tuhan, biarkan semua boleh merasakan anugerah, lawatan Tuhan, mujizat Tuhan, boleh terjadi di tempat ini. Kami masuk ke ruang Maha Kudus ya Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Sebab nama-Mu Tuhan.
Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Hati kami Tuhan terbuka untuk Engkau berkarya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil firman-Mu, tidak ada yang sia-sia firman-Mu Tuhan. Engkau akan tabur di hati kami Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Dengan pujian itu Tuhan kami percaya. Hati kami siap Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita pujikan pujian dari awal. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji, kami sembah, kami pemuliakan, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Setelah kami memuji dan meninggikan nama Tuhan, saatnya ya Tuhan kami ingin membaca, merenungkan, mendengarkan akan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Kau memberkati setiap kami semua yang mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menyapa setiap hati dan pikiran kami semua, dan bila melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kami semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa, sekali lagi berbicara kepada setiap kami, sebab kami siap untuk mendengarkan akan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Ya, benar Tuhan, aku mengasihi-Mu, itu yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara semua untuk
membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal yang ke-21 mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan baca firman Tuhan, Bapak Ibu bisa membaca di rumah bersama-sama dengan saya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita semua yang membaca, menyimak, merenungkan, serta siap melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masa berpacaran adalah masa pengenalan dua pribadi yang berbeda satu dengan yang lain. Mengenal karakter, latar belakang, keluarganya, mungkin juga pendidikannya, atau hal-hal yang lain. Nah, inilah masa-masa berpacaran. Kata orang, berpacaran adalah masa-masa yang sangat menyenangkan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa masa berpacaran inilah adalah masa-masa yang sulit. Mengapa dikatakan masa yang sulit? Karena masa itu adalah kita sedang diuji. Apakah cinta kita itu tulus atau tidak? Apakah cinta kita itu sungguh-sungguh atau tidak kepada pasangan kita? Apakah cinta kita ini putus nyambung atau tidak? Mengkhianati pasangan kita atau tidak? Nah, kalau sudah cocok, kemudian dilanjutkan ke jenjang pernikahan, dan itu berarti bahwa sudah ada kesehatian, ada kesamaan, ada satu visi, saling menerima, saling melengkapi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, kalau tidak ada, ya berpisah di tengah jalan. Saudara, sebenarnya kasih sayang kita itu tidak hanya pada masa pacaran saja, tapi ketika kita sudah memasuki yang namanya pernikahan, keluarga, kita pun diuji. Apakah cinta kita kepada pasangan kita itu sungguh-sungguh mengasihi dan mengasihi lebih sungguh lagi atau tidak? Itu yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Saudara, sebenarnya cinta kasih sayang itu bukan hanya pada masa-masa berpacaran saja, lalu pernikahan, tetapi sesungguhnya di dalam bergereja kita, dalam hal mengikut Tuhan Yesus Kristus. Apakah cinta kasih kita kepada Tuhan itu terus bertumbuh dan mengasihi Yesus atau tidak? Karena seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan persoalan yang bisa membuat hidupan kita, percaya kita ini bisa jatuh.
bisa luntur di tengah jalan, bahkan atau mungkin bisa meninggalkan Tuhan. Nah, itulah juga yang terjadi, yang dialami oleh salah satu murid Yesus yang bernama Petrus, Kefas, atau batu karang yang teguh. Dikisahkan di dalam Alkitab bahwa setelah Yesus menampakkan dirinya di Danau Tiberias, maka pagi itu Yesus mengajak sarapan para murid-murid, makan pagi. Dan setelah sarapan, Yesus bercakap-cakap dengan Petrus. Berbicara, ngobrol dengan Petrus. Ini menarik sekali. Mengapa saya katakan ini menarik? Mengapa hanya Petrus saja yang diajak Tuhan untuk bercakap-cakap? Berbincang-bincang dengan Yesus. Bukankah di situ juga ada teman-teman yang lain? Mungkin di situ ada Yakobus, ada Thomas, ada Andreas yang sedang duduk bersama-sama makan pagi di situ. Tapi kenapa? Di situ katakan bahwa kemudian Yesus mau bercakap-cakap dengan seorang yang bernama Petrus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ini tentu ada satu maksud yang sangat penting, yaitu Yesus ingin menegaskan kepada Petrus, apakah ia masih mengasihi Yesus atau tidak? Masih mencintai Yesus atau tidak? Sebab kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, Petrus ini sudah berjalan bersama dengan Yesus sudah 3 tahun lamanya. Tetapi di dalam perjalanan mengikuti Yesus ini, Petrus seringkali gagal. Katakan Alkitab mengatakan bahwa Petrus ini sudah menyangkal 3 kali. Boleh dikatakan mengkhianati Yesus beberapa kali. Kalau dibandingkan dengan Yudas, mungkin hampir sama mengkhianati Yesus. Tetapi kalau Yudas mengkhianati, kemudian lalu bunuh diri. Tapi Petrus tidak. Dia terus berjalan dan terus mendekat pada Yesus. Inilah yang dialami oleh Petrus. Saudara, meskipun demikian, Petrus masih merasa bersalah, masih merasa tertuduh, karena ternyata mengikut Yesus itu tidak mudah. Ada tantangannya, ada pergumulan, ada persoalannya. Padahal Alkitab sebelumnya mengatakan, sekalipun aku ini harus mati bersama dengan Engkau, aku ini tidak akan menyangkalmu, Tuhan. Ini kan satu kata-kata keangkuhan dari seorang yang bernama Petrus. Dia begitu sombong, dia mengatakan bahwa aku tidak akan menyangkalmu. Biarpun semua terguncang imannya karena Engkau, sekali-kali aku tidak. Imannya begitu menggebu. Semangat mula-mula, cinta mula-mula begitu luar biasa. Nah, itulah yang terjadi dalam diri seorang yang bernama Petrus. Tetapi saudara, tidak berapa lama kemudian pada saat Yesus disalibkan, ia mulai menyangkal dan tidak mengakui Yesus. Artinya apa? Kasih kepada Yesus mulai berubah. Mulai berubah. Ketika dirinya diperhadapkan dengan situasi yang tidak menguntungkan. Ketika Petrus harus diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan. Imannya, percayanya mulai berubah. Percayanya mulai luntur, lemah. Karena sebelumnya dikatakan bahwa Petrus ini begitu sombong, begitu luar biasa. Aku tidak akan pernah menyangkal Yesus. Tapi ketika diperhadapkan dengan masalah, dia mulai lemah dan mulai lemah. Saudaraku, hal ini pun bisa terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Ketika kehidupannya diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Situasi yang sulit, tidak sesuai dengan harapan, ekspektasi kita. Sangat dimungkinkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan bisa berubah, bisa luntur, bisa gugur. Bahkan kita bisa meninggalkan Tuhan. Oleh karena apa? Karena tidak sesuai dengan harapan kita. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Itulah sebabnya di dalam teks firman Tuhan pada pagi hari ini,
Yesus ingin menegaskan kepada Petrus dengan pertanyaan-pertanyaan seperti yang sudah kita baca tadi. Sepertinya pertanyaan ini hanya pertanyaan yang diulang-ulang selama 3 kali. Banyak 3 kali. Tetapi apabila kita perhatikan dengan baik, kita periksa teks dengan baik, maka ada perbedaan-perbedaan. Apa perbedaannya? Saudara, pertanyaan yang pertama demikian. Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Yesus menggunakan kata agape. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi, ini menggunakan kata agape, mengasihi aku lebih dari mereka ini? Mereka itu artinya bisa teman-teman yang lain, bisa perahunya atau pekerjaan yang lamanya. Saudara, ini ada satu pertanyaan yang sangat serius, sungguh-sungguh. Pertanyaan yang menuntut komitmen yang total kepada seorang yang bernama Petrus itu tadi. Tapi saudara, ternyata Petrus tidak memberikan jawaban seperti yang diinginkan oleh Yesus. Petrus hanya menjawab, kau tahu Tuhan bahwa aku ini sahabatmu, aku ini rekanmu, aku ini adalah seorang rekan, sahabat. Petrus menggunakan kata piliah, tidak memberikan jawaban yang seperti yang diharapkan Yesus. Aku mengasihimu dengan sungguh-sungguh, tidak. Tapi kau tahu Tuhan bahwa aku ini adalah seorang sahabat. Jawaban yang abu-abu. Mengapa Petrus memberikan jawaban demikian? Karena Petrus menyadari bahwa dirinya memang tidak mampu mengasihi Yesus dengan sepenuh hatinya. Petrus menyadari bahwa dia pernah mengalami yang namanya kegagalan di dalam mengikuti Yesus. Dia pernah menyangkal. Itulah sebabnya ketika Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus tidak bisa memberikan jawaban seperti yang diharapkan Tuhan. Kemudian Yesus bertanya untuk yang kedua kalinya. Pertanyaan yang sama, hanya saja Yesus mengurangi bobot pertanyaannya dengan tidak menambah seperti mereka ini. Yesus hanya bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan lagi-lagi Petrus tidak memberikan jawaban seperti yang diinginkan oleh Yesus. Dan Petrus hanya menganggap bahwa, ya Tuhan, aku mengasihimu seperti seorang sahabat. Sama seperti seorang sahabat. Inilah jawaban Petrus yang kedua. Itulah sebabnya Yesus kemudian bertanya untuk yang ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yesus tidak menggunakan kata agape, menggunakan kasih yang tinggi, yang paling luhur tadi. Tapi Yesus menggunakan kata pilihan. Simon anak Yohanes, apakah engkau adalah rekanku, sahabatku? Dan Petrus kemudian memberikan jawaban, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku ini sahabat. Maka sedihlah hati Petrus, karena dirinya tidak sanggup mengasihi Yesus dengan kasih yang agape, yang agung, yang besar tadi, seperti yang diharapkan Tuhan. Itulah jawaban Petrus. Dia tidak bisa memberikan kasihnya yang besar, mengasihi Allah sebagaimana yang dikehendaki. Lalu kemudian Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya bahwa ketika Petrus memberikan jawaban kepada Yesus, engkau adalah sahabatku, kemudian Yesus katakan, gembalakanlah. Artinya berikanlah makan, peliharalah, rawatlah domba-dombaku. Ini ada satu tanggung jawab yang besar yang diberikan Tuhan kepada Petrus. Untuk apa? Untuk memelihara, untuk merawat, untuk kawanan domba Allah. Dan kemudian katakan, lalu ikutlah aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini ada beberapa pesan yang Yesus mau sampaikan kepada saya dan kepada Bapak Ibu Saudara semua.
Apa yang dapat kita renungkan? Pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Yang pertama adalah Yesus mengajarkan tentang artinya pengampunan. Yesus mengajarkan tentang arti pengampunan. Bukankah Yesus pernah dikhianati oleh Petrus sebanyak 3 kali? Tetapi apakah Yesus larut dalam kemarahan kepada seorang yang bernama Petrus? Tidak. Yesus tidak mengungkit lagi kemarahannya kepada Petrus. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Yesus justru mengajak bercakap-cakap dengan Petrus, mengampuni segala kesalahan yang telah diperbuat oleh Petrus. Bukankah ini sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat luar biasa? Yesus mengajarkan arti pengampunan itu. Dia tidak mengingat-ingat lagi akan kesalahan Petrus. Tapi Yesus ingin merangkul dan mengampuni Petrus dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pengampunan itu menjadi pintu berkat bagi kita semua. Ini pengampunan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mungkin saat ini kita sedang disakiti oleh orang lain, mari kita belajar seperti Yesus. Meskipun disakiti, meskipun Petrus sudah menyangkalnya 3 kali, tapi Yesus memberikan pengampunan, memberikan pengampunan yang tulus, memberikan pengampunan yang luar biasa. Mari kita akan belajar. Ketika kita belajar memberikan pengampunan yang tulus, maka kehidupan kita pun semakin hari semakin berkenan dan semakin kudus di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Pesan yang pertama bahwa Yesus mengajarkan di pengampunan itu. Pesan yang kedua, saudara, buka hati dan rendahkanlah dirimu. Bukalah hatimu dan rendahkanlah dirimu. Saudara, menjadi murid Yesus itu bisa gagal, bisa jatuh di tengah jalan seperti yang juga dialami oleh seorang yang bernama Petrus tadi. Mula-mula dia begitu semangat, begitu luar biasa, dia mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh. Kemanapun Yesus pergi, aku akan pergi, aku akan ikut. Dan aku tidak akan goyah dan aku tidak akan pernah menyangkalnya. Tapi ternyata di dalam perjalanan iman seorang bernama Petrus, dia gagal di tengah jalan. Saudara, meskipun Petrus mengalami kegagalan, bagi Yesus, Petrus tetaplah murid Yesus. Murid tetap murid. Yang terpenting adalah dalam kegagalan itu, tetaplah buka hati dan rendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Dan Petrus melakukan itu. Jangan malah membuang diri. Jangan kemudian kita menjauhkan diri di hadapan Tuhan. Tapi bukalah hati kita dan rendahkanlah diri untuk menerima pengampunan dan kebaikan daripada Tuhan. Dan Petrus melakukan itu. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak lari. Tapi dia terus mendekatkan dirinya kepada Tuhan, membuka hati. Supaya Tuhan terus membentuk dan mengubah menjadi murid-murid yang luar biasa. Bukankah awalnya dia sombong sekali, tapi dia menyadari akan segala kelemahan dan keterbatasannya. Dan dia mau merendahkan diri, mau dibentuk oleh Tuhan. Jadi poin yang kedua, bukalah hati dan rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Pesan yang ketiga, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini adalah milikilah komitmen dalam kita mengasihi Tuhan. Milikilah komitmen dalam mengasihi Tuhan. Menjalani kehidupan ini tidak mudah. Siapa sih yang pernah menyangka bahwa bulan-bulan ini, bahkan tahun ini, ada wabah virus corona yang melanda dunia bangsa kita ini. Tidak ada yang pernah menyangkanya, tidak ada yang tahu. Sehingga mengakibatkan banyak orang mengalami pergumulan, kesulitan yang begitu luar biasa. Orang yang sudah biasa bekerja misalnya di toko harus tutup untuk sementara waktu. Banyak orang yang dirumahkan. Mereka sudah bekerja, enak-enak bekerja, tiba-tiba dirumahkan. Para ojek online, mereka pun juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan penumpang. Mereka yang bekerja di lapangan harus bekerja di rumah,
Segala sesuatunya harus berubah dan berubah. Kita beribadah di rumah, kita bekerja di rumah, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa saat ini kita sedang menghadapi sesuatu yang sulit, yang biasanya normal menjadi tidak normal, dan kita sedang diperhadapkan dengan tantangan yang baru saat ini. Nah, dalam situasi seperti saat inilah saudara, iman kita diuji. Meskipun keadaan tidak seperti yang kita harapkan, tapi pesan firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, milikilah komitmen yang sungguh-sungguh, yang terus-menerus dalam mengasihi Tuhan, meskipun dalam suasana yang sulit, menghadapi tantangan yang begitu berat, tapi milikilah komitmen untuk terus mengasihi dan mengasihi Tuhan dalam hidupan ini. Pesan yang keempat adalah, kalau kita sudah berkata, Tuhan, aku mau mengasihimu, mari kita akan buktikan cinta kita, cinta kasih kita melalui apa? Melalui pemberitaan Injil. Dan itulah yang juga diberikan, perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, mari kita buktikan cinta kasih kita dengan memberitakan Injil Tuhan. Tentu bagi Petrus pada saat itu adalah Yesus menyuruh untuk menggembalakan, untuk memelihara, untuk merawat, memberi makan domba-domba. Diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Lalu apa perintah yang Tuhan berikan Tuhan kepada kita? Dalam konteks kita saat ini, mengajak kepada kita semua. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, mari kita pun turut melayani Tuhan sesuai dengan panggilan dan kapasitas kita masing-masing. Kalau kita bisa berbagi kepada orang lain sebagai wujud pemberitaan Injil kita, ya berbagilah dengan semangat dan totalitas yang sungguh-sungguh, sebagai bukti bahwa aku mau memberitakan Injil dengan cara, dengan tindakanku. Kalau saat ini kita hanya bisa mendoakan saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan, ya mari kita akan doakan dengan sungguh-sungguh. Doakanlah saudara-saudara kita yang belum percaya, belum mengenal Tuhan. Itu adalah salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan, memberitakan Injil melalui doa-doa yang bisa kita panjatkan kepada Tuhan. Kalau saat ini mungkin kita hanya bisa menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang berbeban berat, tolonglah mereka dengan segala ketulusan kita, dengan segala kesungguhan hati kita. Kalau memang itu yang Bapak Ibu bisa lakukan, sebagai bentuk perwujudan pemberitaan Injil yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam kehidupan ini. Dari semua itu, yang terpenting adalah lakukanlah dengan semangat, dengan totalitas, dengan kesungguhan hati di dalam melayani Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melayani dengan totalitas, dengan kesungguhan, itu membuktikan bahwa kita sudah mengasihi Tuhan. Kita sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya pada saat-saat senang, tapi pada masa-masa susah sekalipun, kita terus belajar untuk memiliki komitmen untuk mengasihi Tuhan melalui cara-cara kita, bahkan melalui pemberitaan Injil Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua, yaitu agar kita, yang pertama, kita belajar untuk mengampuni tadi. Yang kedua adalah, bila kita membuka hati dan merendahkan diri kita, supaya Tuhan terus bentuk kepribadian kita, kerohanian kita dalam kita mengiring Tuhan. Yang ketiga, milikilah komitmen yang sungguh-sungguh di dalam kita mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita sudah mengatakan aku mau mengasihi Tuhan, mari kita belajar untuk terus menyampaikan, memberitakan akan kabar sukacita kepada banyak orang. Kalau Bapak Ibu bisa berdoa untuk mereka, doalah dengan sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu hanya bisa berbagi kepada mereka, menolong mereka, tolonglah mereka dengan segala totalitas kita, dengan segala kesungguhan hati kita. Dan mari kita akan belajar, mari kita akan lakukan itu semua dengan baik, dengan sungguh-sungguh, agar melalui setiap perbuatan-perbuatan kita, karya Kristus semakin nyata terpancar melalui kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan lakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Kalau firman Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, benar Tuhan aku mengasihimu. Lakukanlah, jalanilah dengan segala kesungguhan hati,
dengan semangat, dengan totalitas. Dan biarlah melalui setiap perbuatan kita, apa yang kita lakukan, biarlah karya Kristus semakin terpancar melalui setiap kehidupan kita, dan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terpujilah Kristus, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena pada pagi hari ini Tuhan terus mengingatkan kepada kami semua. Melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin erat, semakin melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk sapaan firman pagi hari ini. Terus mengingatkan kepada kami semua agar kami belajar untuk mengampuni satu dengan yang lain. Kami bersyukur ya Tuhan karena firman-Mu terus mengingatkan kepada kami supaya kami terus membuka hati dan merendahkan diri kami Tuhan. Dan supaya kami terus memiliki satu komitmen yang sungguh-sungguh. Dan kami mau belajar untuk menyampaikan kabar baik, memberitakan akan kabar sukacita kepada sesama kami. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Agar kami boleh melakukan sesuai dengan kapasitas kami. Melalui doa, melalui perbuatan, melalui sikap kehidupan kami semua. Biar itu menjadi kesaksian yang hidup, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan biarlah melalui kehidupan kami Bapa, nama Tuhan yang terus kami puji dan kami permuliakan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kiranya Kau terus memberkati setiap kami semua, memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami naikkan doa kami pada pagi hari ini dengan pengucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Bersama-sama berkata, amin. Di luar sana banyak jiwa yang harus kita tuai. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Kami siap Tuhan untuk menjadi mata biji Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa yang baru. Ini kami Tuhan, ini jiwa kami. Hujan akhir telah tiba Tuhan. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan melalui hujan kami. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya, pandang segala bangsa. Dan kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan, pandang segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini
kita diberkati dengan pujian dan doa dan firman Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya akan menaikkan pokok doa. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk pemulihan Bapak Katmo, kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Yang Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan yang semakin baik, yang sempurna. Demikian juga Tuhan untuk pemulihan Bapak Hulman, kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan, Kau menolong, Kau memberkati. Demikian juga Tuhan untuk papanya saudara kami Fendi. Tuhan kiranya kasih setia Tuhan menjamah dan memberkati, berikan yang terbaik dalam kehidupannya. Kami hanya bisa berserah dan bersandar kepada Tuhan dan biarlah Tuhan sendiri yang memberkati mereka dengan kekuatan dan kesembuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Elina yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Bapak kami berdoa, kami mohon jamahan Tuhan. Kami mohon kiranya bilur-bilur-Mu menjamah dan memulihkan, menyembuhkannya. Sehingga Ibu Elina boleh merasakan kesembuhan yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau menyediakan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupannya. Engkau memberikan yang terbaik, dan Ibu Elina boleh merasakan berkat pertolongan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Demikian juga Tuhan, saat ini kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami, para lansia, Tuhan berkati. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan, memberikan sukacita. Sehingga Bapak Ibu lansia yang ada di Petra merasakan berkat kasih sukacita, penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Bila di masa tua mereka terus berserah dan bersandar kepada pimpinan Tuhan, bila lawatan-Mu menyertai dan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini kami juga menyerahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon rahmat-Mu memberkati kami. Kiranya apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan, yang Tuhan menolong, memampukan, bahkan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa, ucapan syukur kami yang kami panjatkannya di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita diberkati dengan pujian firman Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati setiap kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita menjadi umat kepunyaannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.